Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Malik Darussalam dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan tentang tauhid. Yang pertama, wahdaniyat Allah. Menurut Taimiyah, ilah atau Tuhan adalah yang dipuja penuh kecintaan hati, tunduk kepadanya, merendahkan diri di hadapannya, takut dan mengharapkannya, kepadanya tempat berpasrah, berdoa dan bertawakal untuk kemaslahatan diri, meminta perlindungan diri padanya, serta menimbulkan ketenangan di saat mengingatnya. Dapat dipahami bahwa Tuhan bisa berbentuk apa saja yang dipentingkan oleh manusia. Oleh karena itu, dalam mengesahkan Allah, umat Islam berusaha menghindarkan diri dari segala bentuk penghambaan selain kepada Allah. Seperti pada surat Al-Fatihah ayat 5 yang berbunyi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya pada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ajaran tauhid tersebut bermuara pada sikap dalam ketundukan ibadah yang tulus ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berpedoman kepada ajaran dan teladan Rasulullah. Cabang tauhid ada 3. Yang pertama tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid mulkiyah. Yang pertama tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini penegasan atas keesaan semesta Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Allah menciptakan manusia dan segala makhluknya serta menjamin rezekinya. Tauhid rububiyah secara filosofis menjadi landasan kosmologi Islam, merupakan sebuah pandangan tentang realitas, kebenaran, ruang waktu, dunia. Prinsip-prinsip tauhid rububiyah. Dualitas meliputi 2 kategori, yaitu Tuhan, pencipta, dan bukan Tuhan, ciptaan. Yang berarti Allah bersifat mutlak dan maha kuasa, dan berupa tatanan ruang dan waktu proses penciptaan dan alam semesta yang sepenuhnya ditunduk kepada ketentuan Allah. Ideasionalitas yaitu berhubungan antara 2 struktur realitas, pada dasarnya kemampuan berpikir yang berarti potensi untuk memahami kehendak Allah secara langsung melalui surat yang ada dalam firman-Nya atau secara tidak langsung melalui pengamatan terhadap ciptaannya. Teleologis yakni bertujuan terencana atau didasarkan pada maksud-maksud tertentu Sang Pencipta. Keimanan pada rububiyah ini mengarahkan umat Islam kepada takdir Allah yang berlaku pada alam semesta dan alam manusia. Kemudian tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah berarti penegasan atas keesaan Allah dalam zatnya atau ketuhanannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam doa, nazar, takut atau khauf dan tawakal. Daniyah dalam ibadah ini menuntut 2 hal, tidak menyembah dan meminta pertolongan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembah Allah berdasarkan yang telah disyariatkannya melalui teladan Rasulullah SAW. Bahwa tauhid uluhiyah merupakan landasan horizon teologi Islam yang monoteistik. Dapat disimpulkan bahwa sekedar percaya akan adanya wujud Tuhan tidaklah membuat seseorang menjadi seorang Islam atau Muslim. Karena orang yang dikatakan kafir pun percaya akan adanya wujud Tuhan yang maha pencipta alam raya. Dalam kaitan ini manusia membutuhkan kasih Allah dan kita harus beriman kepadanya. Iman pada Rasul berarti membenarkan dan taat kepada syariat Allah yang dibawa olehnya. Para Rasul dan Nabi memiliki sifat wajib bagi Allah diantaranya. Sidik artinya benar, amanah artinya terpercaya, tabligh artinya menyampaikan, fatonah artinya cerdas. Kemudian yang terakhir tauhid mulkiyah. Tauhid mulkiyah berintikan pada esaan Allah dalam kekuasaan dan hukumnya. Seseorang yang beriman dan bertekad untuk senantiasa menyelaraskan segala gerak langkah dan keinginannya sesuai dengan kehendak Allah sebagaimana dalam kitab suci Al-Quran. Iman kepada kitab Allah berarti percaya bahwa kitabullah adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah yang di dalamnya menerangkan perintah dan larangan, janji dan ancaman. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yang kedua Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, yang ketiga Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, kemudian yang terakhir Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.
Tauhid mulkiyah merupakan landasan pembentukan tatanan sosial masyarakat Islam. Dalam tatanan sosial Islam, syariat Islam tetap diperlukan dalam menegakkan syariat. Misalnya, kewajiban zakat tetap berlaku dan harus ditunaikan oleh seorang muslim. Zat, asma, dan sifat Allah. Terjemahan kata zat yang paling mendekati maksud yang benar adalah eksistensi. Istilah ini dibuat untuk menunjukkan sesuatu yang ada. Segala yang ada disebut zat. Jadi istilah zat Allah berarti keberadaan atau eksistensi Allah itu sendiri, bukan hal lain yang berhubungan dengan Allah. Sifat-sifat Allah adalah sifat sempurna yang tidak terhingga untuk Allah. Sifat-sifat Allah wajib untuk setiap muslim mempercayai bahwa terdapat beberapa sifat kesempurnaan yang tidak terhingga untuk Allah. Maka wajib juga dipercayai akan sifat Allah yang 20 dan perlu diketahui juga sifat yang mustahil untuk Allah. Sifat yang mustahil untuk Allah merupakan lawan kepada sifat wajib. Mengenai sifat Allah, ahli al-sunnah wa al-jamaah sejak dulu hingga sekarang berpandangan bahwa tidak diperkenankan mensiasati Allah dengan sesuatu yang Allah dan Rasul-Nya tidak menetapkan demikian. Dalam bahasa Arab, asma memiliki arti nama, penyebutan, dan husna berarti baik. Dengan demikian arti dari Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan baik. Asma Allah yang indah sebagai bagian dari kepercayaan tauhid merupakan landasan etis umat Islam. Umat Islam hanya perlu tahu, tetapi juga harus berhias akhlak dengan akhlak Allah sebagaimana tergambar dalam asmanya. Keterperdayaan manusia kepada tradisi syirik pada umumnya adalah karena menyangka bahwa jin, iblis, atau setan dapat mencuri dan berbagi informasi mengenai misteri peristiwa gaib, misal masalah jodoh, usaha manusia di masa depan, kematian, kiamat, dan lain-lain. Iblis dan setan sebagai musuh utama manusia senang melihat keterperdayaan ini. Secara langsung atau tidak, manusia yang berperilaku syirik dan bertindak maksiat ini telah mempromosikan kejahatan dan menyokong kekuatan setan, bahkan telah berteman dengannya. Nauzubillah. Gagasan tauhid sebagaimana dijelaskan di atas meliputi semua dimensi, mulai dimensi kosmologi, Islam melalui tauhid rububiyah, dimensi teologis melalui tauhid uluhiyah, dimensi pembentukan tatanan sosial melalui tauhid mulkiyah, dan mengasah tingkat spiritualitas melalui Asmaul Husna. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.